Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan pembelajaran biologi 2 mengenai atau yang membahas tentang hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan, tumbuhan, manusia, dan cara memelihara alat gerak manusia. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agnia Fadla Anzala, Agdila Prakautami, Devani Rahmasari, Fadila Afifah, Rena Melina, dan juga saya sendiri, Yofi Widianto, akan memaparkan sedikit demi sedikit mengenai hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan, tumbuhan, manusia, dan juga cara memelihara alat gerak manusia. Hubungan antara bentuk bagian tubuh dan fungsinya pada hewan. Apa sih hewan itu? Hewan, binatang, fauna, marga satwa atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengkonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dapat bergerak, mereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola sel yang berongga atau blastula selama perkembangan embrio. Lebih dari 1,5 juta spesies hewan yang masih hidup telah dideskripsikan. Sekitar 1 jutanya adalah serangga. Tetapi diperkirakan ada lebih dari 7 juta spesies hewan secara total. Hewan memiliki panjang dari 8,5 mikrometer sampai 33,6 meter dan memiliki interaksi yang rumit dengan satu sama lain dan lingkungannya, membentuk jari-jari makanan yang rumit pula. Studi tentang hewan disebut dengan zoologi. Dalam hal ini, hewan atau binatang memiliki daya gerak, cepat tanggap terhadap rangsangan eksternal, tumbuh mencapai besar tertentu, memerlukan makanan bentuk kompleks, serta jaringan tubuhnya. Hewan dapat berorganisasi, yang berarti bahwa tiap bagian dari tubuhnya merupakan subordinat dari individu sebagai keseluruhan, baik sebagai bagian suatu sel maupun seluruh sel. Inilah yang disebut konsep organismal, suatu konsep yang penting dalam biologi. Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang bagian tubuh fungsi hewan dan juga tumbuhan. Baik, selanjutnya nama saya Devani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan. Dalam kehidupan sehari-hari, semua makhluk hidup ini termasuk hewan dan manusia ini membutuhkan yang namanya bergerak. Tetapi alat gerak yang dimiliki oleh makhluk hidup ini berbeda-beda tergantung dengan spesiesnya masing-masing. Adapun materi kali ini yaitu alat gerak dan fungsi pada hewan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada hewan mamalia. Hewan mamalia ini hampir sama dengan manusia, bahkan alat geraknya itu hampir sama dengan manusia. Hewan mamalia ini bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat, bisa memegang sesuatu, bisa menyentuh sesuatu dengan tangannya. Oleh karena itu, alat gerak pada hewan mamalia ini terbagi menjadi kaki dan tangan. Kaki untuk berjalan dan berlari, yang kedua itu tangan untuk memegang dan menyentuh sesuatu. Apa saja sih yang termasuk ke dalam hewan mamalia? Hewan mamalia ini dapat terdiri dari kuda, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Namun, ada juga beberapa mamalia predator yang menggunakan alat geraknya ini untuk menerkam mangsanya, seperti harimau. Mempunyai alat geraknya itu tangan, cakarnya itu digunakan untuk menerkam mangsanya. Yang kedua, ada hewan, klasifikasi hewan ikan. Nah, ikan ini bergerak di dalam air, baik itu di air tawar maupun air asin di laut yang luas. Seperti yang kita ketahui bahwa alat gerak pada ikan ini yaitu sirip yang digunakan untuk berenang. Jadi ikan ini memiliki sirip untuk bergerak di dalam air, untuk berenang di dalam air. Yang ketiga itu ada hewan burung. Burung ini memiliki alat gerak berupa sayap yang digunakan untuk terbang. Tetapi burung juga memiliki kaki dan juga cakar yang digunakan untuk bertengger di ranting pohon. Namun perlu kita ketahui ada beberapa burung yang tidak bisa terbang, seperti burung air yaitu penguin. Penguin ini memang memiliki sayap, tetapi dia itu tidak bisa terbang. Dia menggunakan sayapnya itu untuk berenang. Ada juga burung klasifikasi unggas itu seperti ayam, dia mempunyai kaki untuk berjalan dan berlari. Terus ada bebek mempunyai kaki selaput untuk berenang, angsa, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada hewan reptil. Sebagian jenis reptil ini menggunakan kakinya untuk berjalan dan berlari. Namun ada salah satu reptil yang tidak bisa berjalan maupun berlari. Dia itu bergeraknya itu menggunakan otot perutnya, yaitu ular. Ular bergerak dengan otot perutnya, sehingga dia itu menggunakan otot perutnya itu untuk berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Lalu yang kelima itu ada hewan amfibi seperti katak. Katak ini mempunyai alat gerak kaki yang dapat digunakan untuk berjalan, untuk melompat dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
katak juga memiliki kaki yang berselaput yang digunakan untuk berenang di dalam air. Baik, saya rasa cukup. Itu alat-alat gerak yang dimiliki oleh hewan dan fungsinya. Terima kasih. Slide ini menampilkan bagian-bagian tubuh hewan. Nah, di sini terdapat gambar seekor kucing dengan keterangan-keterangan bagian tubuhnya. Ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak. Bagian kepala ini terdapat mata, hidung, mulut, dan telinga, di mana mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut dan gigi untuk mengunyah makan, dan telinga untuk mendengar. Nah, bagian khusus di kucing ini, di bagian kepala terdapat bagian kumis. Kumis di sini berfungsi sebagai sensor udara, di mana ketika kucing bergerak di malam hari dapat membantunya mempermudah geraknya di kegelapan. Lalu bagian tubuh terdapat perut untuk mencerna makanan dan juga rambut pada kucing untuk mempertahankan dirinya tetap hangat dalam keadaan dingin sekalipun. Bulu ini juga dapat membantu untuk menutupi seluruh tubuhnya dan melindungi organ-organ saraf-saraf yang ada di bawah kulitnya. Nah, selanjutnya ada alat gerak. Alat gerak ini terdiri dari kaki, ekor, dan leher. Nah, leher kucing berfungsi untuk menengok kanan dan kiri dan ya semacam itu. Lalu ekor sebagai keseimbangannya dan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan menerkam. Slide selanjutnya menampilkan tubuh seekor hewan elang. Nah, elang ini seperti kucing, elang memiliki mata, hidung, paruh, dan telinga. Namun mata elang dikenal sebagai hewan yang bermata tajam, yaitu hewan elang ini dapat melihat mangsanya dari jarak yang sangat jauh. Ketika dia terbang, dia dapat melihat dan membidik dengan akurat di mana mangsanya berada, lalu terbang dan menerkamnya. Nah, di tubuhnya terdapat bulu, tubuhnya ditutupi oleh banyak bulu. Bulu ini berfungsi untuk, selain menutupi tubuhnya, bulu berfungsi untuk sebagai perlindungan diri dari air. Jadi ketika cuaca sedang hujan, bulu elang ini dapat menjaganya tetap hangat karena bulunya tidak akan basah, jadi kayak anti air gitu. Lalu alat geraknya ada leher, sayap, kaki, dan ekor. Seperti tadi, leher untuk menengok, kaki untuk berjalan, bertengger, dan menerkam, ekor untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Nah, sayap untuk terbang. Namun, tidak semua keluarga burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Ada beberapa keluarga burung atau aves yang tidak dapat menggunakan sayapnya, seperti ayam, burung unta, dan juga burung puyuh. Lalu slide selanjutnya menampilkan gambar seekor ikan. Nah, di kepala ikan terdapat mata, hidung, insang, dan mulut. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, insang untuk bernafas, mulut untuk makan. Nah, karena ikan hidup di air, maka ia bernafas menggunakan insang ini. Selanjutnya, bagian tubuhnya atau bagian badannya, seperti yang dijelaskan tadi, ada perut untuk mencerna makanan. Nah, namun di sini terdapat sirip. Sirip ini berfungsi untuk membantu ikan ketika berenang. Lalu ada sisik. Sisik ini menutupi hampir seluruh tubuh ikan. Pada umumnya sisik memiliki lendir di atasnya, atau setiap ikan memiliki lendir di sisiknya. Jadi ketika ada predator yang akan menangkap ikan tersebut, ikan ini akan bergerak secara halus dan memudahkannya untuk melarikan diri. Lalu ada alat geraknya, yaitu ekor dan sirip samping yang berfungsi untuk ikan ini dapat berenang. Nah, di sini ada bacaan bahwa beberapa ikan memiliki kumis yang berfungsi sebagai sensor atau indera peraba. Bagian-bagian tubuh hewan lainnya adalah duri, capit, dan tempurung. Hewan berduri di sini menampilkan bulu babi, ikan buntal, dan juga seekor landak. Duri pada hewan-hewan ini berfungsi sebagai perlindungan dirinya dari predator yang akan memangsanya. Lalu ada capit. Di gambar ini menampilkan gambar kepiting dan juga kalajengking.
capit pada kepiting dan kalajengking ini berfungsi untuk menjepit mangsanya dan menyakitinya sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri dari lawannya. Lalu ada tempurung. Tempurung ini pada umumnya dimiliki oleh hewan bertubuh lunak, sehingga tempurung berfungsi sebagai tameng untuk melindungi dirinya dari predator. Nah, dapat dilihat di sini ada yang khas dari ekor kalajengking ini, karena ekor kalajengking dapat digunakan untuk menyerang lawan. Nah, ada beberapa bagian tubuh hewan lainnya yang belum saya sebutkan, yaitu gading, antena, tanduk pada bagian kepala. Gading umumnya dimiliki oleh gajah. Gading ini berfungsi untuk melindungi gajah tersebut atau perlindungan diri dan juga menyerang lawannya. Lalu ada antena. Hewan yang memiliki antena diantaranya adalah semut, lebah, kupu-kupu, dan juga jangkrik. Nah, semut ini misalnya pada antena semut memiliki fungsi sebagai indera peraba dan perasa. Jadi sebagai sensor komunikasi juga. Jadi antena semut dapat sangat penting, merupakan salah satu organ yang sangat penting pada semut. Lalu di bagian badan hewan lainnya ada kantung. Kantung ini biasa dimiliki oleh kanguru. Kanguru memiliki kantung dengan fungsi untuk menyimpan atau menjaga anaknya dan meletakkannya di sana. Di sana juga anaknya dapat menyusu pada kanguru tersebut. Lalu ada punuk. Punuk ini biasa dimiliki oleh unta. Punuk berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan energi. Lalu yang terakhir dalam alat gerak, hewan yang belum saya sebutkan ialah hewan yang dengan tangan. Nah, tangan ini hampir sama dengan manusia, dapat berfungsi untuk menggenggam, mencengkram, dan meraih sesuatu untuk membantunya makan dan sebagainya. Tangan ini pada umumnya dimiliki oleh hewan yang memiliki tangan adalah kera dan simpanse. Kera juga bisa menggunakan tangannya untuk bergelantungan di pohon-pohon yang rindang dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akdila Prakautami dengan NIM 190508. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara bagian bentuk tubuh dan fungsinya pada tumbuhan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, apa sih tumbuhan itu? Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup seperti halnya manusia dan hewan. Tentunya tumbuhan memiliki bagian-bagian yang berada pada tubuh tumbuhan. Nah, apa saja sih bagian-bagian yang berada dalam tumbuhan tersebut? Nah, yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, ketiga ada daun, keempat ada bunga, dan yang kelima ada buah dan biji. Kemudian ada 3 bagian pokok yang berada pada tumbuhan. Di antaranya yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, dan yang ketiga ada daun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan yang pertama, yakni akar. Nah, akar merupakan salah satu bagian pokok yang sangat penting dalam tumbuhan. Akar biasanya berada di bawah tanah atau tertanam di dalam tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pada akar. Yang pertama, akar juga mempunyai ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, bentuk akar itu lancip. Fungsinya supaya akar dapat tumbuh di dalam tanah dan menerobos tanah serta dapat memecahkan batu. Yang kedua, akar biasanya tumbuh menuju ke sumber air, menjauhi sumber cahaya dan udara. Yang ketiga, akar biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan, beda lagi dengan daun yang biasanya berwarna hijau. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Nah, apa sih akar tunggang itu?
akar tunggang merupakan akar yang memiliki akar pokok. Kemudian akar pokok tersebut akan tumbuh bercabang-cabang. Nah, biasanya akar tunggang ini dimiliki oleh jenis tumbuhan dikotil, yaitu biji berkeping dua. Nah, contohnya terdapat pada tumbuhan mangga, jeruk, dan juga tomat. Nah, kemudian yang kedua ada akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang bentuknya seperti serabut dan ujung serta pangkalnya memiliki ukuran yang sama besar. Akar serabut ini lebih banyak ditemukan pada tumbuhan berjenis monokotil atau biji berkeping satu. Nah, contohnya ialah tumbuhan padi, jagung, rumput teki, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada jenis-jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khususnya. Yang pertama ada akar gantung. Akar gantung merupakan akar yang tumbuh dari atas batang menuju ke arah tanah. Nah, akar ini menggantung dari atas biasanya. Nah, akar ini berfungsi untuk menyerap air dan udara. Nah, contohnya akar gantung ini terdapat pada pohon beringin. Yang kedua ada akar pelekat. Akar pelekat merupakan akar yang tumbuh di sepanjang batang tumbuhan yang berfungsi untuk menempel atau memanjat pada benda, kayu, dan tumbuhan lainnya. Dan juga akar ini sering disebut akar yang menjalar. Contohnya ialah tumbuhan sirih. Yang ketiga ada akar tunjang. Akar ini tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini berfungsi untuk menunjang batang supaya tidak rebah. Nah, contoh dari akar tunjang ini ialah tumbuhan bakau. Nah, yang keempat ialah akar nafas. Akar nafas merupakan akar yang tumbuh dari bagian bawah batang tumbuhan. Nah, biasanya akar ini berada di dalam tanah dan sebagiannya lagi muncul di atas permukaan tanah. Nah, contoh tumbuhan dalam akar nafas ini ialah tumbuhan pohon kayu api. Nah, bagian-bagian pada tumbuhan yang kedua ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang pokok dan berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Nah, adapun ciri-ciri batang diantaranya yang pertama, batang memiliki ruas dan buku-buku tempat tumbuhnya tunas, cabang, akar, dan juga daun. Yang kedua, batang tumbuhan biasanya tumbuh menuju ke arah sumber cahaya matahari. Yang ketiga, batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat, memanjang, dan sebagiannya memiliki bentuk persegi, lonjong, dan lainnya. Berdasarkan struktur batangnya, batang tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada batang basah. Nah, batang basah ini merupakan batang yang lunak dan berairnya. Contohnya ialah tumbuhan bayam. Nah, yang kedua ada batang berkayu. Nah, batang ini merupakan tumbuhan yang mengandung kambium dan juga dapat bertumbuh lebih besar. Contohnya ialah pohon jati, pohon mangga, pohon jambu, rambutan, dan lainnya. Dan yang ketiga ada batang rumput. Nah, batang ini merupakan batang yang tidak memiliki kambium. Biasanya tumbuh pendek, mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan juga umumnya berongga. Nah, contohnya ialah pada jagung, padi, dan lainnya. Nah, fungsi batang. Apa saja sih fungsi batang? Nah, yang pertama, batang sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan tetap berdiri dengan tegak. Nah, batang juga tempat untuk bersandarnya daun, bunga, dan juga biji tumbuhan. Yang kedua, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Nah, selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu, misalnya pada batang tumbuhan tebu dan juga sagu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Nah, daun merupakan bagian tumbuhan yang pokok dan sangat penting dengan beraneka ragam bentuk, warna, dan juga ukuran. Nah, daun yang berwarna hijau memiliki kandungan zat klorofil. Kemudian, bagian daun yang lengkap diantaranya memiliki pelepah, tangkai, dan juga helai daun. Nah, di sini ada contoh
daun yang memiliki bagian-bagian lengkap. Nah, ialah daun pisang. Daun pisang memiliki helaian daun, pelepah, dan juga tangkai daun. Nah, selanjutnya ada jenis daun berdasarkan jumlah helai daun, dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada daun tunggal. Daun tunggal ini ialah daun jika pada sebatang tangkai daun ada satu helai daun. Nah, contohnya terdapat pada tumbuhan mangga dan juga singkong. Nah, yang kedua ada daun majemuk. Daun majemuk ini ialah daun pada sebatang tangkai terdapat beberapa helai daun. Nah, contohnya itu terdapat pada tumbuhan belimbing dan juga putri malu. Daun belimbing dan juga putri malu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menyirip. Nah, menyirip ini ialah daun yang bentuknya seperti halnya sirip-sirip ikan dan biasanya terdapat pada tanaman nangka, mangga, alpukat, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada menjari. Menjari ini yaitu daun dengan bentuk seperti halnya jari-jari kita, jari-jari tangan. Nah, contohnya ialah pada tumbuhan singkong, pepaya, jarak, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada melengkung. Melengkung ialah daun dengan bentuk tulang melengkung dan tiap ujung tulang daun terlihat seperti menyatu. Contohnya ialah terdapat pada daun sirih dan eceng gondok. Kemudian yang keempat ialah sejajar. Daun dengan bentuk tulang sejajar yang garis-garis lurusnya itu sejajar. Tiap ujung tulang daun menyatu. Contohnya terdapat pada tumbuhan jagung, padi, dan rumput teki. Nah, kemudian fungsi dari daun yang pertama ialah tempat pembuatan makanan. Nah, kebanyakan tumbuhan memperoleh energi dari tubuhnya sendiri dengan bantuan cahaya melalui proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Nah, proses ini terjadi ketika karbon dioksida, air, dan cahaya matahari bereaksi di daun sehingga menghasilkan glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan oksigen yang akan dilepaskan dari tumbuhan. Nah, yang kedua sebagai alat pernapasan. Nah, alat pernapasan tumbuhan ini dapat bernapas melalui organ daun, batang, dan juga rambut akar. Nah, di daun, tumbuhan memperoleh udara lewat stomata. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya transparasi atau penyelapan. Yang ketiga ialah sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, yang keempat, sebagai tempat terjadinya transparasi atau pelenyapan air oleh tumbuhan. Nah, sekitar kurang dari 5% air yang diserap tumbuhan diperlukan oleh tumbuhan. Sisanya akan keluar melalui proses transparasi. Nah, air yang berada di dalam tumbuhan akan keluar dalam wujud uap. Nah, transparasi ini bertujuan mencegah tumbuhan mengalami kelebihan air. Nah, bunga juga mempunyai bagian-bagiannya loh. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari bunga? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan tempat melekatnya bunga pada batang tumbuhan. Nah, yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung bagian lain dari bunga terhadap serangan serangga. Nah, bunga juga mempunyai bagian-bagiannya loh. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari bunga? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan tempat melekatnya bunga pada batang tumbuhan. Nah, yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung bagian lain dari bunga terhadap serangan serangga. Yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian dari bunga yang memiliki bentuk dan warna yang indah dan dibungkus oleh kelopak bunga. Kemudian yang keempat ada benang sari. Benang sari merupakan bagian bunga yang terletak di bagian tengah dalam kelopak. Nah, benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, selanjutnya putik. Yang kelima ialah putik. Nah, putik ini juga ialah alat reproduksi, alat perkembangbiakan betina pada bunga. Nah, yang keenam ialah bakal biji. Bakal biji ini ialah calon tumbuhan baru. Nah, yang keempat ialah benang sari. Benang sari merupakan bagian bunga yang terletak di dalam
bagian tengah kelopak bunga ya. Nah, jadi benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, kemudian yang kelima ada putik. Putik juga merupakan bagian bunga yang terletak di bagian tengah dalam kelopak. Nah, putik juga merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Nah, yang terakhir yang keenam ada bakal biji atau calon tumbuhan baru. Nah, selanjutnya fungsi bunga. Yang pertama sebagai perhiasan tumbuhan. Nah, kita sudah tahu ya bahwa bunga itu memang indah gitu ya. Nah, yang kedua sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini juga kan ada benang sari, ada putik sebagai alat perkembangbiakan pada bunga. Nah, selanjutnya kita telah masuk ke dalam bagian-bagian tumbuhan yang terakhir, yang kelima ya, yaitu buah dan biji. Nah, buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Nah, buah juga memiliki berbagai macam warna, bentuk yang berbeda ya. Nah, struktur dalam buah yakni terdapat tangkai, terdapat daging buah, terdapat kulit buah, dan juga tentunya terdapat biji. Nah, biji sebagai cikal bakal dari tanaman baru. Nah, di sini saya akan mencontohkan buah apel ya. Buah apel merupakan buah yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Nah, dalam buah apel tersebut ada tangkai, ada daging buah, ada kulit buah, dan juga tentunya ada bijinya. Nah, kemudian yang kelima ada fungsi buah. Fungsi buah ini sebagai pelindung biji. Nah, selain itu, fungsi buah juga kita bisa memakan buah tersebut ya. Kita sebagai manusia, kemudian hewan juga bisa memakan buah yang berada pada tumbuhan. Selanjutnya ada fungsi biji. Nah, fungsi biji diantaranya sebagai alat perkembangbiakan generatif, sebagai calon tanaman baru untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan, dan juga sebagai cadangan makanan ketika awal pertumbuhan biji di luar buah. Alat gerak pada manusia. Yang pertama ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif merupakan otot karena otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Setiap adanya gerakan pada tubuh itu terjadi karena adanya otot. Pada gambar ini merupakan contoh dari otot yang berada pada lengan atas. Pada bagian depan lengan disebut dengan bisep dan pada bagian belakang lengan disebut dengan trisep. Lalu ada sifat-sifat otot. Yang pertama kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika berkontraksi. Pada sifat ini, otot akan memendek dan akan menarik tulang sehingga tulang berpindah posisi. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu otot dapat memanjang ketika berrelaksasi. Dan yang ketiga adalah elastisitas, yaitu otot bisa berubah ke ukuran semula. Lalu ada contoh mekanisme kerja otot yang terjadi pada lengan atas. Apabila lengan diluruskan, maka otot bisep akan berelaksasi dan otot trisep akan berkontraksi. Begitupun sebaliknya, apabila lengan ditekuk, maka otot bisep akan berkontraksi dan otot trisep akan berelaksasi. Ada 3 jenis otot. Yang pertama otot lurik, kedua otot polos, dan otot jantung. Yang pertama otot lurik. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk adanya suatu pergerakan. Otot lurik ini bekerja secara sadar dan dapat digunakan kapanpun saat kita mau. Lalu yang kedua ada otot polos. Otot polos ini berada pada organ dalam tubuh, misalnya dalam sistem pencernaan dan peredaran darah. Otot polos ini bekerja secara tidak sadar karena bekerja dengan pengaturan dari saraf tak sadar. Lalu ada otot jantung. Otot jantung ini hanya terletak pada jantung dan bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung. Kerja otot ini bekerja secara tidak sadar dan mampu bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Fungsi-fungsi otot. Yang pertama yaitu menggerakkan anggota tubuh. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot yang melekat pada rangka tubuh. Otot yang melekat tersebut adalah otot lurik yang dapat digunakan kapanpun secara sadar.
Lalu yang kedua, untuk membantu proses peredaran darah. Otot jantung berperan sebagai memompa darah pada jantung, dan otot polos berperan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Lalu membantu proses pernapasan. Saat kita melakukan aktivitas berat seperti berolahraga, maka diafragma memerlukan bantuan otot lain seperti otot leher, otot perut, atau otot punggung. Oleh karena itu, aktivitas dapat dilakukan sebagai mestinya. Lalu otot berperan sebagai proses pencernaan. Saat tubuh mencerna makanan, prosesnya dikendalikan oleh otot polos. Otot polos juga membantu untuk mendorong makanan keluar dari tubuh. Misalnya melalui buang air besar ataupun muntah ketika saat sakit. Yang kedua ada alat gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Tulanglah yang akan digerakkan oleh otot. Otot akan melekat pada tulang dan akan berkontraksi dan berelaksasi sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Tanpa adanya otot, tulang tidak bisa bergerak. Tanpa adanya tulang, otot tidak mempunyai medium untuk menggerakkan tubuh. Oleh karena itu, otot dan tulang merupakan satu kesatuan yang memungkinkan terjadinya pergerakan dalam tubuh. Fungsi-fungsi tulang. Yang pertama, sebagai penunjang. Tulang menyediakan suatu kerangka untuk penempelan otot dan jaringan lainnya. Penempelan otot tersebutlah yang memungkinkan suatu adanya pergerakan tubuh. Yang kedua, sebagai perlindungan. Tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai penyimpanan mineral. Tulang berfungsi untuk menyimpan mineral yang penting bagi kehidupan sehari-hari, yaitu kalsium dan fosfor. Yang keempat, tempat terjadinya produksi sel darah. Pada tulang pipi terdapat sumsum merah. Sumsum merah inilah yang memproduksi sel darah. Dan yang kelima, tempat penyimpanan energi. Lemak atau lipid disimpan di dalam sel adipose yang berada di dalam sumsum kuning, yang merupakan gudang energi bagi manusia. Lalu berdasarkan rangka tubuh, yang pertama ada tulang aksial. Tulang aksial ini terdiri dari tulang tengkorak dan tulang badan. Tulang tengkorak meliputi tempurung kepala dan tulang wajah. Sedangkan tulang badan meliputi tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, dan tulang panggul. Lalu yang kedua ada tulang apendikular. Tulang apendikular ini terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ini yang membentuk kaki dan tangan yang dapat dilihat oleh mata dan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada upaya menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Yang pertama ada hindari duduk terlalu lama. Duduk diam sepanjang hari, baik menonton TV, mengetik, ataupun berkendara, dapat meningkatkan risiko terkena gangguan sendi. Padahal semakin banyak bergerak, sendi menjadi semakin lentur dan mengurangi risiko terkena gangguan sendi. Bila pekerjaan kalian mengharuskan duduk selama berjam-jam, lakukan peregangan setidaknya setiap 15 menit sekali ya. Selanjutnya, ada meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang mengandung kalsium antara lain adalah susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Selanjutnya ada berjemur pada sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi sangat baik bagi kesehatan sistem gerak, karena sinar matahari pagi membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Selanjutnya ada memperhatikan asupan vitamin D. Memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D antara lain telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang.
Selanjutnya, ada memperhatikan aktivitas fisik atau olahraga yang cukup setiap hari. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang cukup setiap hari sebagai upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Aktivitas fisik dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Aktivitas fisik antara lain jalan kaki, jogging, naik turun tangga juga bisa, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Contoh menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah adalah dengan cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar adalah tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Posisi duduk yang benar bisa dilihat pada gambar yang tertera ya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.